Baik, mari kita lanjutkan materi kuliah pada kali ini dengan membahas topik selanjutnya, yaitu Describing and Matching Local Features menggunakan Feature Descriptors. Apa sebenarnya feature descriptor itu? Jadi motivasinya adalah apabila kita telah melakukan feature extraction, misalkan contohnya adalah menggunakan corner, maka akan banyak sekali fitur corner yang muncul pada gambar tersebut. Contohnya seperti ini, banyak sekali feature corners seperti ini. Nah, lalu apabila image ini lalu kemudian kita lakukan transformasi, seperti ini, ada affine transformation, maka uh, biasanya fitur yang sama akan tetap muncul. Tapi bagaimanakah kita bisa membedakan mana fitur yang ini ya yang terletak pada kaki orang ini sama dengan fitur yang terdapat pada gambar yang telah ditransformasikan. Ya karena lokasinya berbeda maka kita tidak bisa melakukan matching menggunakan posisi. Oleh karena itu tidak hanya feature extraction ya yang diperlukan tapi juga feature descriptor. Di sini juga melihat salah satu motivasinya yaitu putative correspondences. Artinya kita ingin mencari korespondensi terhadap seluruh kemungkinan fitur yang telah diekstraksi baik di image awal ya di sini dan juga image yang telah ditransformasi. Nah, tantangan terbesar pada saat kita akan melakukan feature descriptor terhadap fitur-fitur yang telah diekstraksi adalah biasanya image awal dan image akhir yang telah ditransformasi biasanya memiliki beberapa perbedaan ya. Misalkan ini kita lihat gambar awalnya cukup besar jadi zoom in. Nah, gambar yang terakhir ini adalah gambar yang ditransformasikan adalah yang zoom out. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Nah, yang ini juga sedikit berbeda antara gambar awal dan gambar akhir ya. Ada transformasi, ada affine transformation. Nah, jadi sudah kita bahas sebelumnya di feature extraction bahwa kita menginginkan equivariant feature detection. Ya, jadi bagai apa ya, saat sebuah image itu dilakukan transformasi, kita tetap bisa melakukan deteksi terhadap fitur-fitur yang kurang lebih sama. Ya, akan tetapi di sini saat kita membicarakan mengenai feature description, maka yang ingin kita dapatkan adalah invariant description. Artinya apa? Pada saat gambar telah ditransformasi, uh, fitur yang letaknya kita tahu sama, ya seperti ini di gedung, maka seharusnya description-nya tetap sama. Ya, jadi ini harusnya description tetap gedung, ya. Yang ini description-nya harusnya tetap sama walaupun telah ditransformasi. Nah, jadi inilah salah satu perbedaan penting antara feature extraction atau detection dan juga feature description. Di mana feature detection atau extraction kita inginkan ada equivariant, sedangkan untuk feature description yang ingin kita inginkan adalah invariant. Nah, lalu bagaimanakah kita bisa mendapatkan feature invariant descriptor ini? Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan normalization, yaitu melakukan transformasi terhadap region dari fitur yang telah diekstraksi. Nah, ini adalah salah satu contoh visualisasi dari normalization. Di sini adalah affine normalization. Jadi misalkan fitur yang kita sudah deteksi dan ekstraksi adalah ellipse ini. Ya, jadi ini menggunakan scale blob detection. Ya, pada saat gambarnya kemudian dilakukan transformasi, maka kita mendeteksi fitur yang sama, kurang lebih sama, ya. Dan blobnya sendiri akan mengikuti transformasi tersebut. Nah, lalu bagaimana kita bisa membandingkan antara fitur yang diekstraksi di gambar A, misalkan ya, kita kasih gambar A dan gambar B ini, ya. Salah satunya caranya adalah dengan melakukan transformasi. Caranya bagaimana? Yaitu misalkan kita punya di sini patch berbentuk ellipse seperti ini, maka bisa kita lakukan transformasi menjadi sebuah circle, ya, lingkaran. Lalu seperti ini, ya, baik di gambar A maupun di gambar B. Lalu kemudian kita bisa flip ataupun rotate sehingga kurang lebih nanti fitur yang ada di dalam lingkaran ini akan menjadi sama. Nah, sudah kita lihat pada saat sebelumnya bahwa salah satu tantangan terbesar pada saat melakukan feature descriptor itu adalah karena adanya rotasi. Ya, sudah kita lihat bahwa biasanya kalau misalkan transaksi tidak masalah karena
feature extraction atau detection itu biasanya jauh equivariant, jadi letaknya bisa terletak di mana saja. Tetapi pada saat feature tersebut terdapat rotasi, maka kita harus mencoba melakukan normalisasi terhadap rotasi yang ada. Nah, bagaimana kita melakukan normalisasi terhadap rotation itu? Ya, maka kita bisa melakukan apa yang disebut dengan histogram rotation. Ya, jadi di sini kita membuat sebuah histogram menggunakan local gradient direction pada patch tersebut ya. Jadi misalkan kita patchnya memiliki lingkaran seperti tadi, tapi tidak harus lingkaran ya. Jadi kita hitung masing-masing di kotak kecil ini, di bins kecil ini gradient directionnya, lalu kita bisa dapatkan rata-rata ya secara garis besar untuk patch tersebut. Ya, jadi bisa dari yang local gradient ini bisa kita dapatkan global gradient orientation, lalu bisa setelah kita dapatkan ya tinggal kita samakan saja orientationnya. Jadi kalau misalkan orientationnya sudah sama, seharusnya rotasinya telah dinormalisasi. Nah, ini adalah contoh dari rotation elimination. Jadi misalkan kita memiliki uh, patch seperti ini, ellipse seperti ini ya, maka kita normalisasi regions-nya dari ellipse menjadi sebuah lingkaran seperti ini ya. Nah, lalu kemudian kita melakukan eliminasi terhadap rotational ambiguity ya. Jadi di sini menggunakan gradient local gradient histogram tadi yang sudah dijelaskan. Ya, setelah kita melakukan tersebut, maka bisa kita lihat kurang lebih patch-nya akan memperlihatkan lingkaran intensitas yang sama atau tekstur yang sama. Ya. Lalu setelah itu kita bisa juga melakukan feature descriptor yang lebih baik lagi. Nah, biasanya kita pakai menggunakan shift descriptor. Nah, nanti kita akan lebih jelaskan di topik selanjutnya. Nah, slide ini sebenarnya mereview tentang apa yang tadi telah kita bahas, yaitu mengenai invariance dan equivariance dari feature extraction dan description. Jadi, kalau misalkan di feature detection, kalau misalkan sifatnya invariance, ya maka letak dari fitur itu antara image yang asal dan image yang ditransformasi akan tetap sama, ya. Sedangkan apabila equivariance, ya maka letak fitur dari image yang telah ditransformasi sebenarnya akan letaknya akan berbeda. Jadi bisa jadi kita dapatkan adalah kita melakukan ekstraksi fitur dulu ya, lalu kemudian kita transformasi sesuai dengan transformasi yang di sini. Jadi letaknya sama. Jadi apa yang kita inginkan adalah equivariant detection, misalkan fitur dari corners atau blobs ya, tetapi description-nya haruslah invariant. Jadi contohnya di sini ya ada sebuah gambar mainan truk, kita transformasi seperti ini menjadi gambar seperti ini, lalu juga kita bisa lihat background-nya berbeda ya. Maka apabila kita lakukan feature extraction, kita dapatkan feature extraction feature seperti ini, lalu kita dapatkan fitur ekstraksi dari gambar ini seperti ini, ya maka walaupun telah ditransformasi, seharusnya deskripsinya tetap sama. Ya, jadi kita bisa lihat patch-nya secara intensitas itu sama. Ya, jadi dari sini kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya intensitas juga bisa dijadikan feature descriptor terhadap patch yang sudah dilakukan ekstraksi di feature extraction. Tapi apakah intensitas adalah fitur description yang paling bagus? Jawabannya tidak. Jadi nanti kita akan melihat fitur descriptor apa yang lebih baik digunakan untuk melakukan matching. Nah, ini tadi sudah dibahas bahwa the simplest descriptor itu adalah vector of raw intensity values. Ya, jadi intensitas dari patch yang sudah diekstrak di feature extraction itu juga bisa digunakan dan adalah yang paling simple. Ya, lalu bagaimanakah kita bisa membedakan antara dua patch tersebut? Ya, misalkan kita asumsikan bahwa dua patch tersebut adalah bisa kita bentuk sebagai sebuah vektor, ya maka kita bisa menggunakan sum of squared differences atau SSD atau normalized cross correlation atau NCC untuk membandingkan perbedaan dua buah patch yang telah diekstraksi dari dua gambar yang berbeda.
Nah, perbedaannya adalah SSD ini adalah not invariant to intensity change. Ya, jadi kalau misalnya intensitasnya berubah, walaupun teksturnya sama, ya nilai SSD-nya akan berbeda, ya akan berbeda jauh, SSD-nya akan besar. Sedangkan NCC sifatnya invariant to ambient intensity change, jadi lebih robust, ya fitur deskriptornya apabila kita menggunakan NCC. Akan tetapi pada saat yang sama intensity itu tidak begitu robust karena akan sangat tergantung dari deformation atau deformasi dari tekstur yang ada. Jadi kalau misalkan berubah sedikit, ya seperti ini, kita bisa lihat ada sedikit bisa dibilang rotasi sedikit, bisa dibilang ada translasi sedikit dan juga scale sedikit ya di antara tiga ini. Padahal kita tahu tiga patch ini menunjukkan tekstur yang sama, akan tetapi biasanya akan mempunyai nilai misalkan NCC yang cukup tinggi ya karena sangat tergantung dari sangat bergantung dari deformation ya, terpengaruh dari deformation ini. Baik, berikutnya di topik selanjutnya kita akan membahas sebuah feature descriptor yang sangat sering digunakan, yaitu scale invariant feature transform atau SIF.